Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Gonzales Ngantul. NIM 2103020082. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Bisnis, kelas 1C semester 1 Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Cambridge Companion to Durkheim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat dan anugerahnya sehingga dapat menyelesaikan tugas ini. Tugas ini dibuat atas apa yang saya pahami dari buku tersebut. Penulis menyadari bahwa apa yang ditulis masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantunya dalam menulis tugas atau makalah ini. Kupang, 21 Agustus 2021. Mahasiswa Emmanuel Gonzales Ngantul. Baik, kita langsung ke bagian isi. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa buku ini memiliki ketebalan atau memiliki 429 halaman. Baik, kita langsung ke pembukaan. 1.1 Latar belakang. Mereview buku ini adalah hal yang sangat perlu dilakukan. Meskipun tugas ini diberikan secara online, tapi dengan tugas seperti ini membuat pola pikir mahasiswa masih berjalan dengan baik. Mereview buku ini juga untuk mengenal berbagai macam masalah sosial. 1.2 tujuannya yaitu untuk mengetahui masalah-masalah sosial yang diteorikan oleh Durkheim. Kita langsung ke bagian isi. Pada bagian isi, kita diperlihatkan dalam 3 bagian. Pada bagian pertama terdapat 7 poin. Yang pertama, kehidupan dan konteks Durkheim, sesuatu yang baru tentang Durkheim. Yang kedua, kotak Durkheim, jenis patologi sosial dan jenis bunuh diri. Yang ketiga, praktis, peranggapan beberapa pertanyaan tentang Durkheim. Yang keempat, gerakan Durkheim di Prancis dan di sosiologi dunia. Yang kelima, perkembangan batin teori sosiologi Durkheim dari awal tulisan hingga jatuh tempo. Yang keenam, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketujuh, apa perbedaan terjemahan Les Formes élémentaires de la vie religieuse dalam bahasa Prancis dan Inggris. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kehidupan dan konteks Durkheim. Di bagian ini, buku tersebut menjelaskan tentang kronologi kehidupan Durkheim, riwayat hidup Durkheim hingga sampai ia meninggal. Yang kedua, Durkheim yang baru. Di poin ini kita mengenal karya dan teori-teori Durkheim. Yang ketiga, jenis patolog sosial dan bunuh diri. Di bagian ini, buku ini menjelaskan tentang Durkheim menyajikan 3 jenis bunuh diri. Ia bilang jika seseorang membaca dengan benar, ia menggambarkan 4, yaitu di bawah tampilan segitiga dan persegi. Jadi, saya dapat simpulkan bahwa Durkheim menjelaskan ada beberapa kasus bunuh diri di atas perbudakan atau kerja paksa pada masa itu. Yang keempat, praktik peranggapan. Beberapa pertanyaan tentang Durkheim. Di poin ini, buku tersebut menjelaskan bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang benar. Sudah kita ketahui bahwa Durkheim adalah seorang ahli teoritis, jadi tak heran bahwa banyak ilmuwan lainnya memberikan pertanyaan tentang teori yang ia buat. Yang kelima, gerakan Durkheim di Prancis dan dalam sosiologi dunia. Di poin ini,
Buku tersebut menjelaskan bahwa Durkheim bukan hanya seorang individu, tetapi kepala dari sebuah gerakan sosial, yaitu mempelajari masalah sosial di masyarakat. Dan gerakan ini pertama kali muncul di Prancis. Kemudian yang berikut yang keenam, perkembangan batin Durkheim. Teori sosiologi. Dari tulisan-tulisan awal menuju kedewasaan. Di poin ini, buku tersebut menjelaskan bahwa Durkheim datang ke panggilan intelektualnya di wadah pembentukan Republik Prancis. Ia menghubungkan panggilan intelektualnya dengan normatif atau ideologis tertentu. Tujuan pertamanya adalah masyarakat Prancis harus ubah menjadi stabil. Kedua, stabilitas ini hanya dapat dicapai jika ada keadilan, khususnya keadilan dalam distribusi ekonomi. Ketiga, peningkatan organisasi negara perlu upaya untuk menciptakan keadilan, tidak boleh terjadi dengan mengorbankan individu. Yang ketujuh, apa bedanya terjemahan Les Formes élémentaires de la vie religieuse dalam bahasa Prancis dan Inggris? Dalam poin ini, buku tersebut menjelaskan bentuk dasar dari kehidupan beragama, di mana pada pandangan pertama ini banyak ahli-ahli menerjemahkan maksud dan tujuan dari kalimat Les Formes élémentaires de la vie religieuse, sehingga banyak orang berpandang bagaimana asal-usul dari agama dan seperti apa itu kehidupan beragama. Kemudian kita masuk ke bagian kedua. Di bagian kedua itu ada 4 poin. Yang pertama, Durkheim dan ritual. Kemudian perwujudan emosi dan fondasi tatanan sosial. Kontribusi abadi Durkheim. Yang berikut, Raja Seret di Tolembal, erotis kolektif. Yang berikut, pemberontakan Durkheiminisme dan transgresif dibiarkan suci. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu Durkheim dan ritual. Di poin ini, buku tersebut menjelaskan bahwa pengenalan ritual, pemahaman ritual, dan cara-cara di mana ritual terus menjadi pusat pemahaman, tidak hanya tentang agama, tetapi juga dalam masyarakat, yaitu adat, ras, dan suku. Yang berikut, perwujudan emosi dan fondasi tatanan sosial, kontribusi abadi Durkheim. Di poin ini menjelaskan bahwa masalah tubuh yang dimiliki oleh seseorang sangat berpengaruh dan cenderung menimbulkan masalah sosial hingga diciptanya emosi. Nomor ke-10. Bagian ke-10. Maksud saya tadi bagian poin ke-10. Seret raja di bola totem erotis representasi kolektif. Di poin ini, buku tersebut menjelaskan tentang gender laki-laki, di mana laki-laki secara historis mendominasi ruang publik. Di poin berikut, pemberontakan Durkheimianisme dan transgresif kiri suci. Pada poin ini, dalam buku tersebut menurut saya tentang pemberontakan yang disebabkan oleh perbedaan teoritis oleh anggota Durkheimian. Perbedaan itu sebagian besar berasal dari deskripsi sifat yang sakral dalam tradisi Durkheim. Yang berikut kita masuk ke bagian ketiga. Di bagian ketiga kita dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, Durkheim, solidaritas, dan 11 September. Yang berikut, apakah Durkheim seorang analisis kelas? Yang berikut, masyarakat Durkheim ditinjau kembali. Yang berikut, di luar solidaritas.
Durkheim dan abad ke-21 di era global. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Durkheim, solidaritas, dan 11 September. Pada poin ini, dalam buku tersebut menjelaskan tentang ilmu sosial yang bertentangan dengan ilmu alam. Maka dengan ini dibuatlah suatu diskusi supaya kita bisa melihat interaksi klasik dan situasi kontemporer. Yang berikut, apakah Durkheim seorang analis kelas? Pada poin ini dijelaskan bahwa menjelaskan wawasan yang sangat penting untuk mengetahui tentang struktur kelas kontemporer dalam kelas sosial, di mana dengan memiliki wawasan kita bisa melihat mengenai struktur sosial. Poin berikutnya, masyarakat Durkheim ditinjau kembali. Pada poin ini dijelaskan bahwa masyarakat Durkheim mau meninjau kembali mengenai suatu kelompok masyarakat memiliki tujuan pergaulan yang utuh, sadar akan kebersamaan, membentuk suatu kelompok. Sehingga dari peninjauan ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus membentuk suatu kelompok. Yang terakhir, di luar solidaritas. Durkheim di abad ke-21 pada era globalisasi. Di poin yang terakhir ini membahas tentang arti solidaritas sosial di seluruh negeri ini. Jadi kesimpulannya yaitu buku ini menjelaskan tentang kehidupan Durkheim dan memaparkan semua teori-teori yang dikemukakan oleh Durkheim. Buku ini sangat cocok digunakan oleh mahasiswa, para ilmuwan sosiolog, dan filsafat. Kita masuk ke bagian penutup. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan kemasyarakatan tertentu. Saran, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Baik, demikian tugas mereview buku. Apabila ada kata atau penggunaan kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.